Tanabe Food itu berdiri 10 Oktober 2015. Dan saya sebagai manajer QA, waduh megang 46 store Pak ya. Gak berani Pak, saya kan baru mau jadi asmen nih, manajer kan. Awal-awal itu ya agak ngenes ya namanya orang merintis ya. Jadi saya sekali ngambil tuh dulu 200 juta nih, ambilnya sama seorang pengusaha. Nah teman-teman harus mikir 500 juta beli mobil ini harus bisa dipakai ketemu klien, 10 tahun lah ya. Nah itu ternyata filosofi usaha tuh simpel kayak kita jalan kaki. Jadi ibaratnya kaki kanan itu doa, kaki kiri itu ikhtiar. Jadi kita pernah nggak sih dengar bapak-bapak ngobrol di pos ronda? Topiknya bisa dari yang masuk akal sampai yang bikin geleng-geleng kepala. Ini bukan podcast yang ngajarin hidup, tapi bisa bikin hidup kerasa lebih gak sendirian. Podcast Sigit, Amin, Endayu terpadu. Obrolan bapak-bapak di seputaran komplek. Santai, receh, kadang waras, kadang malas mikir. Posyandu, podcast yang gak penting tapi ngangenin. Segera hadir. Siapin kopi, Duduk manis. Dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Posyandu, podcast Sigit Amin Dayu terpadu. Pastinya terpadu dong. Tempat bapak-bapak komplek ngobrol santai, kadang receh tapi ada isinya juga. Ini harus ada isinya cuy. Kalau nggak ada isinya bukan Posyandu. Namanya tahu isi. Wah, ngomong-ngomong tahu isi, kita kayaknya bakalan ngomongin masalah UMKM tahu isi nih kayaknya. Nah iya tuh. Kita Kang gorengan dong. Bukan dong, beda tuh gorengan mah. Jadi kita undang-undang tetangga lagi di sini ya kan, banyak tetangga kita yang hits banget gitu. Banget masing circle-nya gitu. Ini circle, anak circle bro. Circle K. Yoi, udah nggak ada. Ya kita sambut Pak Renata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Jadi tuh Pak Renata itu memang udah hits banget di kalangan UMKM. Banget UMKM Indonesia. Wih, Depok. Kota Depok lah. Oh, kota Depok ya. Jadi kalau bisa nyebut UMKM pasti Pak Renata ya. Tanabe ya. Produknya ya. Produk. Iya, pasti udah hits juga sih. Banget. Jadi saksikan terus di Posyandu pastinya. Widih, Pak Renata ya kan. Biasa Pak Renata Tanabe namanya. Betul. Bukan main dengan penampilan seperti ini, lihat. Banget kan. Ada apanya tuh? Ikat kepala. Ikat Sunda. Ikat Sunda ya. Orang Sunda ya? Enggak, kan lagi di Depok kan. Oh iya, Barat. Jadi ini ikutin Pak KDM. Iya. Mengingatkan kita sama ikon itu. Iya. Tapi Pak Renata sehat hari ini ya. Alhamdulillah sehat. Nah itu karena cuacanya memang hari ini lagi benar-benar cerah. Iya, cerah kemarin. Kemarin sempat cuaca yang nggak menentu gitu. Iya, panas hujan, hujan. Panas dingin, panas dingin. Meriah. Iya. Merindukan kasih sayang ya. Cocok. Ya. Oke. Mas Rey. Siap. Ngomong-ngomong nih, gimana sih boleh diceritain nggak sih awal mulanya nih punya usaha gitu kan? Dulu kan seingat saya itu Mas Renata kan pegawai ya. Ya, boleh diceritain nggak sih asal mulanya tuh? Jadi homemade kayak gini. Iya, jadi homemade. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Iya dong, harus Posyandu ya, dimanapun berada di seluruh dunia. Amin ya Allah, amin. Ya, jadi perkenalkan nama saya Renanta Nindya Wardana. Jadi saya punya brand namanya Tanabe Food ya. Bisa dibilang saya ownernya lah, pemiliknya gitu. Nah, Tanabe Food itu berdiri 10 Oktober 2015. 2015. Itu di Duren Sawit, Jakarta Timur. Karena memang waktu itu saya orang Jakarta Timur. Udah lahir belum lo? Udah lah, 2015. Iya. Saya lahirnya 1975. 1985. Lanjut. Ya kita seumuran semua lah ini. Ya, seumuran. Benar. Terus setelah lulus kuliah di sekolah kedinasan ya, saya di Sekolah Tinggi Perikanan, itu bidang kelautan dan perikanan. Saya profesional kerja itu 5 tahun. Dari 2012 sampai 2018 sebenarnya. Di mana tuh? Nah, saya pertama kali itu di PT Japanese Specialty Food. Itu bosnya itu orang Korea Selatan berkebangsaan Amerika Serikat. Jadi beliau itu dulu kerjasama dengan dosen bimbing saya KIPA, kalau di kampus saya namanya KIPA, atau kalau kita skripsi lah ya. Nah itu jadi alhamdulillah saya di angkatan saya itu satu-satunya yang belum wisuda udah interview. Jadi saya gladi bersik wisuda itu saya udah diterima.
Dari terima kerja, terus orang tua 2 hari di kosan ya setelah wisuda, pulang saya hari ketiganya udah kerja. Itu kantornya di Grand Margaguna di Pondok Indah. Nah, saya waktu itu ya tinggalnya di Pasar Minggu karena kampusnya Pasar Minggu. Di sana ya kurang lebih 4-5 bulan. Karena setelah itu bosnya nggak ada kabar di Amerika karena ada badai Sandy namanya. Jadi ada badai di Amerika di New York, tinggalnya tuh di Brickville kalau nggak salah ya. Bahkan kita dulu sempat mau diajak ke Amerika si teman Cicami itu ya. Ya itu dekatnya Citayam lah, geser dikit ya, naik 07 ya. Nah itu terus kebetulan dosen bimbing saya kan orang Kementerian Kelautan ya di Gambir. Nah saya terus ngadep beliau, dikasih gaji itu terakhir yaitu bulan Desember 2012. Terus dibilang gini, karyawannya itu ada 3, cuma yang masih bertahan tuh 2. Saya sama teman saya. Sekarang beliau jadi manajer Jeko Tegal. Nah itu Mas Dedi namanya ya. Salam Mas Dedi ya. Mas Dedi dapat salam dari Pak Renata, jadi kirim ke Potsdam. Jadi KDM bukan? KDM bukan. Kan Deddy Mulyadi. Nah, di situ saya dapat gaji terakhir. Akhirnya karena saya merasa punya basic di HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point atau manajemen mutu, akhirnya saya ngelamar ke Burger King. Jadi saya pernah kerja di Burger King setahun. Main musik gak? Ya? Musik apa hubungannya? Musik metal. Iya, di sana saya setahun sebagai asisten store manager. Terus alhamdulillah ada kesempatan ngelamar asisten quality assurance Burger King karena waktu itu Burger King ada 46 store. Nah, terus saya memberanikan diri karena saya waktu kan di Burger King itu dari asisten store manager 3 sampai general manager, restoran general manager RGM itu harus melewati 40 pelatihan selama 5 tahun. Nah, saya udah 5. Nah, jadi ketika pelatihan itu sama manager trainer kan kita di Burger King itu kan grupnya MAP ya, Mitra Adi Perkasa. Itu satu grup sama Starbucks, sama Krispy Kreme, pokoknya yang brand-brand besar itu. Terus kalau ada sport station gitu-gitu kan. Nah itu manajer trainernya 1 orang tuh. Nah terus pas saya training kok selalu nyeletuk. Kan saya kalau pelatihan tuh nggak bisa diem ya. Ini ikut jawab gitu. Terus dia penasaran kok kamu tahu random man, tahu istilah yield itu kamu lulusan apa? Saya bilang saya lulusan Sekolah Tinggi Perikanan Pak, teknologi pengolahan hasil perikanan. Jadi saya manajemen mutu di HASAP. Terus, wah boleh tuh kamu ngelamar aja asisten QA, beliau kan QA manager. Jadi QA itu yang bikin resep gitulah. Nah akhirnya sebenarnya diterima, terus ternyata beliau malah resign. Pindah ke Carl's Junior. Carl's Junior itu FNB-nya punya Trakindo. Trakindo yang di Cilandak ya. Itu. Carl's Junior tuh store-nya lumayan banyak sih. Sama itu Chicken Wings kalau tahu. Yang warnanya hijau. Nah, itu tahu pernah makan kagak? Enggak, tapi tahu. Tahu kan? Nah itu. Nah, terus saya ditawarin, "Renata kamu mau nggak gantiin saya sebagai manajer QA?" Waduh, megang 46 store Pak ya. Nggak berani Pak, saya kan baru mau jadi asmen nih, jadi kalau manajer kan. Akhirnya karena itu ya udah saya akhirnya resign. Resign, terus akhirnya saya dapat tawaran di namanya Daily Bread di roti. Jadi saya pernah kerja di roti juga. Jadi lulusan perikanan, tapi larinya ke peri kiri. Jadi pernah kerja di Burger King, iya kan, restoran. Pernah kerja di roti. Roti itu dia 2 tahun manajer QA juga. Biasa nanganin ya bahan baku, bikin sistem manajemen mutu, produksi sampai produk jadi sampai dikirim. Nah, terus di sana 2 tahun saya nikah. Nah, setelah nikah tuh saya sempat usaha juga sebenarnya 2015 tuh di Pasuruan. Ya bareng teman-teman lah ya. Jadi kita sempat ya kayak ya ada kegiatan ekspor juga itu bandeng beku, terus lele dumbo beku. Lele dumbo beku. Lumayan 1 buaya bulan beku ada nggak Pak? Ya, buaya beku. Cangcorang kali ya. Enggak, masalah Bapak pakai buaya. Oh iya. Ntar digigit ya. Buaya darat ya. Nah itu ya udah terus karena namanya pengantin baru terus jauh kan. Kok kayaknya enggak ini, akhirnya saya balik lagi ke Duren Sawit karena waktu itu kan saya ngekosnya di Duren Sawit ya. Ya udah akhirnya saya ngerintis usaha Tanah Food. Itu 10 Oktober 2015. Tahu nggak modalnya berapa? Berapa Dit? Cuma 4,5 juta. Jadi saya belikan freezer 2,5 juta karena kan frozen ya. Iya frozen. Yang 2 juta saya belikan produk tahu bakso tuna yang sampai sekarang saya masih jualan. Namanya Sabrina. Itu ya udah saya telatenin. Dulu waktu awal-awal itu ya agak ngenes ya namanya orang merintis ya. Jadi saya sekali ngambil tuh dulu 200 pack. Ngambilnya sampai ke Jakarta Utara di terminal Priuk. Priuk. Itu jauh banget, saya naik motor tuh dari Duren Sawit.
Terus ngerintis seminggu tuh paling cuma ya nggak nyampe 100, tapi saya telatenin. Terus saya mulai berpikir kayaknya kalau saya jualan ke end user itu pasti jual ngecer, itu kurang cepet. Akhirnya saya berpikir kayaknya saya harus targetnya ke reseller aja. Jadi saya ngambil margin tipis tapi ininya jadi banyak gitu, kuantitinya betul. Keren. Gitu. Berarti seru banget ya sekarang. Gitu. Maksudnya dari semua manajer udah dipengalamin tuh, working gitu kan sampai delivery segala macam. Pokoknya udah banyak banget pengalaman. Kalau CV mungkin 4 lembar ada. Pengalamannya gitu kan. Banyak pengalamannya banyak ya. Iya. Jadi makanya Ise Tanabe itu lumayan terkenal kalau di dunia frozen ya. Gitu. Ya pokoknya keren lah gitu. Amin. Ya semoga aja semakin bersinar lah ya, makin berkembang, menjadi bintang ya. Iya, jadilah bintang gitu ya. Jadi kalau misalkan udah besar lebih besar kan kali aja tiap ada syuting Posyandu kan apa? Ya nih. Oh iya siap. Kalau nanti produknya nempel di depan ya. Tenang aja. Kode. Oh iya. Nah berarti kalau misalnya Tanabe dari modal 4.500.000 ya kan, tantangannya apa tuh Pak? Dan sekarang maksudnya omset awal berapa, terus sampai sekarang mungkin berapa gitu, mungkin bisa di omsetnya ya sekarang ya dari awal kecil sampai sekarang tuh ya omsetnya berubahnya tuh drastis nggak gitu? Kalau dulu 2015 ya waktu awal merintis itu sekali ngambil 200 pack itu bisa sebulan habisnya. Bener-bener aduh masih kesyok-syok lah. Tapi nah itu lucunya gini, 2015 itu ya itulah kita pentingnya harus berkomunitas. Jadi ketika saya berkomunitas kayak gini lah, kumpul Pak Amin, Pak Sigit, Bang Dayat itu istilahnya kan ngobrol-ngobrol kan. Waktu saya punya teman bilang gini, "Bro, sekarang lagi rame namanya Toko Bagus." Toko Bagus itu sekarang OLX ya. Terus sama Tokopedia. Shopee belum ada. Nah, terus gimana Bang gitu kan. Ayo kita coba pemasaran ke sono. Jadi waktu itu kita taunya istilahnya pemasaran. Padahal kan itu marketplace ya. Marketplace itu kan media penjualan sebenarnya. Nah, cuma dulu emang uniknya gini. Kalau kita bikin iklan di Tokped, itu kita bisa narik nomor orang itu via chat. Jadi gini misal Bu, misal gini dia chat saya nih di Tokped gitu ya. Pak ini harganya berapa gitu, kita jelasin kan gini, Bu kalau mau harga lebih murah coba hubungi saya. Nah dulu kalau kita ngasih nomor WA di chat marketplace itu nggak di ban. Jadi enaknya itu jadi masih bisa sih sekarang ya bisa tapi di akalin sekarang udah ketahuan tuh, bahkan kita pakai huruf nih 0 NOL 8 itu sekarang masih kedetek. Heran saya, mereka udah tambah canggih kan. Dulu kan kita pecah-pecah tuh 0812 kirim, 8606 kirim gitu bisa, sekarang nggak bisa. Nanti wah ini kita semakin pintar. Jadi dia kalau kita semakin pintar, marketplace lebih pintar lagi. Berarti nanti bikin kriptografi. Nol jadi A, 8 jadi B. Kata Sandi. Iya. Nah itu. Nah enaknya dulu itu sih. Jadi dari situ akhirnya saya mulai memperbanyak reseller. Tadi yang saya bilang. Jadi kalau saya hanya, karena gini, waktu awal saya merintis ya, kalau saya boleh cerita, 2 minggu saya jualan di BKT itu. Jadi saya pernah jualan di BKT. Awalan dulu jadi cuma pakai termobox. Jadi cuma isi 28 pack tahu tuna. Itu ada orang mampir megang aja kita udah seneng. Dulu tuh orang cuma apaan sih gitu. Apaan sih kan di BKT kan orang jalan naik motor gitu kan. Kayak gerai lah gitu. Iya, itu 1 minggu buset kayak gini. Bayangin ya dulu manajer gaji ya alhamdulillah udah 2 digit. Kita ngerintis usaha seperti itu. Jadi mental saya kalau saya ndak kuat kayak mana gitu kan. Jadi untung ya waktu itu ya alhamdulillah kita masih ada sedikit tabungan untuk bertahan gitulah. Jadi tapi saya waktu itu udah berpikir gini, kalau saya kerja terus, saya nggak segera mulai usaha, saya mau kayak sampai kapan kayak gini kan. Akhirnya ya udahlah saya merintis aja dulu. Terus akhirnya setelah tadi 2 minggu ketemu teman, ya udah kita mulai posting di Tokped, di Toko Bagus, akhirnya mulai dapat reseller. Sampai saya dulu akhirnya 2016 kan sempat dapat tawaran kerja lagi di Serasa Food ya, 2 tahun sampai 2018 di perusahaan bumbu. Saya sebagai manajer QN production juga. Nah itu dulu sempat saya pulang kerja itu masih ngirim ke reseller-reseller saya sampai ke Bekasi, ke Tambun, ke mana namanya Keranji gitu ngirim. Daerah Pekesong lah ya. Iya karena kan di Duren Sawit ya, Pondok Kopi gitu. Sampai masih seperti itu. Terus akhirnya 2017 kan saya pindah ke Orchid ya. Nah terus
kantor saya di Cakung. Iya. Jadi 2 jam, PP 4 jam. Waduh. Itu bensin dulu naik Vario 150 tuh 30.000. Iya. Satu hari itu bensin 35 lah kalau nggak salah tuh. Sama makannya segala macam ya 55.000, 60.000. Terus waduh ini hidup saya 1/6-nya di jalan saya gitu kan. Karena kan 4 jam ya. Terus waduh lah. Terus waktu itu juga anak saya pertama baru lahir. Terus akhirnya ya udahlah saya resign aja. Nah, baru di situ saya fokus. Nah, terus Homemade ya. Jadi profesional kerjanya 5 tahun 2012 sampai 2018 tapi usahanya sudah dimulai 2015 tapi reseller. Istilahnya dulu distributor lah ya gitu. Nah, akhirnya baru 2018 kita fokusin terus baru waktu bulan Januari ya saya resign. Bulan April baru saya mulai pikir oh ya saya kan istilahnya kan sarjana perikanan ya pengolahan. Masa iya saya jadi distributor mulu. Akhirnya kan saya bisa bikin produk. Nah, baru di situ idealisnya seorang pengolah perikanan muncul. Akhirnya saya bikin produk sampai sekarang. Nah, cuma lucunya sekarang yang lagi rame malah produk perikiri. Bukan perikanan. Bakso tahu balik sapi. Jadi tantangannya ya semakin hari semakin ada. Iya. Dan itu saya nggak ya ada hikmahnya lah gitu ya. Tapi kalau dari omset tadi tuh Pak, maksudnya kalau kenaikan itu apakah ya dalam persentase kira-kira emang legit atau memang naik turun seperti apa? Trading, stock bid lagi. Tapi jangan dijawab dulu. Siap. Nanti di Posyandu lagi nih, Iya, kan? Iya. Bakal dor. ya kan? Iya. Di segmen berikutnya. Nanti kita bahas tentang omset lagi nih Pak. Siap. Jadi omsetnya itu kira-kira kalau misalnya dari persentase itu yang pas awal buka sampai sekarang lah, saya berarti 2017 sampai 2025 ya. Nah, perkiraan itu naik terus atau naik turun gitu kan. Atau flat ya kayak saham Goto gitu. Di saham Goto. Lagi. Iya. Lanjut Pak. Newbie soalnya. Jadi kalau orang usaha itu emang beda dengan orang kerja ya. Orang kerja itu kan flat ya. Biasanya tapi tiap tahun ada kenaikan 5% atau berapa. Jadi jatuhnya flat tapi agak naik dikit lah. Tapi kalau orang usaha itu roller coaster. Jadi kadang tahu-tahu satu gitu. Tapi ntar bisa gini tapi stabil gitu bisa. Itu tapi tergantung kita sih sebenarnya. Sama tentunya kondisi pasar ya. Nah, kalau di awal dulu 2015 ya namanya kita merintis ya kecil. Taruhlah produk saya rata-rata saya jual harganya 15.000. Atau kalau reseller itu 13.000 lah ya. Kalau 200 pack kan berarti cuma 2.600.000 lah ya. Itu awalan tuh omset. Nah, tapi itu dulu sebulan seperti itu. Terus pelan-pelan saya seminggu 300 pack. Seminggu pernah sampai tertinggi itu 1.200 satu minggu. Satu minggu. Yang kotak-kotak itu 4.000. Itu belum tahu tuna dulu. Yang tahu tuna itu dulu satu bulan bisa 4.000 sampai 4.800 pack. Kali 1.000 ya kali 12.000 aja lah. Ya kurang lebih 9 sampai 10 juta. Nah, dari situ akhirnya ya udah alhamdulillah berjalan terus. Saya dulu waktu usaha emang udah mengazamkan ya pada diri ya. Maksudnya gini, saya meninggalkan profesional kerja saya, ninggalin gaji sekian. One day saya yakin gaji saya ini bisa saya lampaui. Itu semangat saya mindset, gitu. Mindset lah ya dan lah azam. Saya mengazamkan pada diri saya. Saya ninggalin gaji X harus bisa lebih dari X ini. Nah, karena di situ ya kita berusaha. Memang nomor satu itu selain mindset ya. Betul. Harus punya tekad seorang pengusaha. Karena apa? Kalau kita hanya ya udahlah, mungkin kalau kita kerja kan berangkat jam 6 pulang jam 6 pulang jam 6 gitu ya udah yang penting kerja dibayar kan. Kalau orang usaha enggak bisa, harus punya spirit dalam bertempur gitu. Karena kalau kita sedikit lengah ya udah anjlok. Nah, terus waktu itu sampai alhamdulillah kan itu kan 2015 saya di Duren Sawit. 2016 saya beli rumah yang di Orchid ini, B9 itu kalau boleh percaya itu istilahnya cicilan per bulannya itu dari tahu tuna. Karena kan per bulan kan 4 juta ya. Nah, itu saya dulu bismillah saya bisa bayar rumah dari tahu tuna. Bener, alhamdulillah tuh. Waktu itu istri saya kerja di Telkom kan, di Edmedica. Ya alhamdulillah istilahnya buat makan dari itu. Saya juga ada usaha. Nah, tapi buat rumah tuh dari tahu tuna. Karena nah ini kita kalau boleh sedikit membahas afirmasi ya. Misal bapak-bapak di sini beli apa nih, HP lah atau apa. Nih harus diajak ngomong nih HP-nya. Kamu tak beli, kamu harus bisa menghasilkan uang lebih dari yang saya beli buat kamu. Misal beli iPhone nih 20 juta, ya jangan cuma buat
WA-an, nonton YouTube, nonton TikTok, jangan misal bikin kreasi, jadi konten kreator, nanti menghasilkan lebih dari 20 juta. Nah, itu afirmasi. Strategi of money kemarin kalau itu namanya afirmasi kan. Jadi kita harus ngajak ngomong, bahkan termasuk gini, misal teman-teman profesional kerja beli mobil, taruhlah 500 juta nih seorang pengusaha. Nah, teman-teman harus mikir 500 juta beli mobil ini harus bisa dipakai ketemu klien untuk apa ya? Performance kita tuh branding kita kan. Misal, wah ini datang aja mobilnya 500 juta nih, berarti ini nggak main-main nih. Nah itu akhirnya akan banyak deal-deal kesepakatan kontrak kerjasama yang lebih besar. Nah gitu. Contohnya kayak ini nih gue doain nih beli Ferrari dari Posyandu. Bisa afirmasi. Jadi misal nih mic lo gue beli ya, lo harus ngasilin buat beli Ferrari lah gitu. Tapi berapa tercapainya ya nanti wallahu alam gitu kan. Tapi setidaknya harus diajak ngomong. Itu dia. Mindset balik lagi. Masih mindset segala macam. Nah, balik lagi tadi pertanyaannya. Terus ketika saya udah pindah sini, pandemi kan 2020 ya kan, saya resign tuh 2018 pandemi. Nah justru yang lucu, saya ramenya tuh jualannya otak-otak. Saya pernah beli tuh otak-otak. Iya, jadi ya itu, makanya waktu itu kan saya ingat banget 23 Maret 2020. Ada surat edaran dari Wali Kota Depok kalau kita tidak boleh berkumpul lah. 2 minggu awalnya 2 minggu tuh. Itu hari Sabtu. Padahal kan saya tiap minggu kan masih bazar di Telaga Golep ya. Kalau saya kan alhamdulillah cuma frozen, nggak jadi jualan, ya udah ditarik aja kan. Bayangin yang jualan ketoprak, jualan soto, bubur ayam udah masak kan. Wah waktu itu di grup tuh rame tuh kayak gitu kan. Terus akhirnya dari situ saya pusing juga tuh. Wah ini kok kayak gini gimana, saya biasanya jualan ketemu orang ini kan. Akhirnya saya di situ 2 minggu ya anjlok. Omset biasanya taruhlah 50-60 juta, anjlok sampai 30-an. Terus lebih malahan, ya 37 lah waktu itu. Saya biasanya sampai 80 pernah malahan. Jualan frozen gitu kan. Nah terus anjlok, pas kita anjlok saya berpikir kan kita kan ya itulah, kalau orang usaha tuh ada penelitian tuh menyatakan katanya nggak akan kena Alzheimer karena selalu berpikir katanya. Kalau orang usaha kan baru mulai mata mikir nih, wah gue harus ngapain ya biar konten gue viral, gue jualan gue banyak yang beli, kan berpikir terus tuh. Nah itu jadi kan susah pikun kan. Tapi ada juga yang bilang lu justru banyak berpikir nanti cepat pikun katanya. Tapi tergantung kitanya. Yang penting kita sering diajak berpikir. Nah saya mikir, akhirnya saya ketemulah solusi. Oh ini solusinya, saya gimana caranya produk saya, taruhlah ini ya air mineral, gimana orang nggak ketemu saya dia bisa tahu produk saya. Gimana caranya dia nggak ketemu saya bisa beli produk saya. Akhirnya saya fokus ke pemasarannya di sosial media, penjualannya di marketplace. Nah dari situ alhamdulillah. Awalnya juga lucu, saya terus bikin postingan di Facebook, terus ada yang nge-DM saya, Mas bisa, karena kan saya mungkin dikenalnya orang perikanan kali ya, bisa bikin otak-otak premium nggak gitu kan. Wah otak-otak kayak mana tuh, saya bilang ya kayak otak-otak di pasar tapi dia rasanya lebih enak, lebih premium lah, lebih enak. Oh boleh, coba bikinin sampel. Nah akhirnya saya bikinkan sampel, saya kirim ke dia 1 kilo waktu itu di daerah Keranggan kan, Bekasi sana. Bekesong 1 kilo. 1 kilo. Karena kan kemasan 1 kilo, karena dia mintanya 1 kilo. Kira 1 ton gitu. 1 ton. Itu bukan sampel, yang rampok namanya. Nah akhirnya saya kirim ke beliau, dicoba cocok. Nah terus gini, harganya berapa? Oh ya Bu, ntar saya hitung dulu gitu kan. Waktu itu kita udah punya hitungan. Kalau saya produksi sendiri 10.000 sekilo. Nah saya berpikir, sedangkan investasi untuk bikin pabrik kotak-kotak itu kurang lebih ya 700 juta lah. Sewa lahan 5 tahun, beli mesin, terus beli bahan baku, plastik, belum karyawan, listrik segala macam kan. Dia 700 lah. Terus saya, wah ngapain saya harus keluar segitu? Nah ini perlu dicatat juga nih teman-teman. Oke, catat ya. Jadi namanya bisnis itu kita tidak harus memproduksi produk. Tapi harus punya produk. Nah gimana tuh? Produk. Jadi kita bisnis itu tidak harus kita yang membuat sebuah produk, tapi kita harus punya produk untuk dijual. Berarti itu apa? Reseller, affiliate marketing. Nah saya dropship. Nah saya waktu itu adalah maklun. Maklun itu saya punya resep, saya suruh bikinin orang. Kalau saya bikin sendiri 10.000 tadi saya bilang, kalau dibikinkan orang 11.500. Tapi kan saya nggak perlu invest 700 juta, nggak mikirin THR tiap lebaran, nggak mikirin bahan baku susah gimana, nggak mikirin plastik susah, tepung susah ya kan. Nah yang penting saya beli 11,5, saya jual berapa? Nah waktu itu saya jualnya tau nggak berapa? Berapa Mas? 12.500 1 kilo. Jadi saya ngambil untung cuma 1.000. Tapi si orang Keranggan itu sekali ngorder 1 ton 1 hari. Berarti saya dapat 1 juta. Nah itu cuma terima WA terus lempar ke
pabrik aja. Duduk manis satu. Iya, makanya itulah enaknya bisnis tuh. Kalau kita udah nemu jalannya ya seperti itu. Bener, tapi kan berdarah-darah menuju ke sana. Nah itu saya jalanin kurang lebih bulan April sampai September sampai September 2020. Jadi ya itulah namanya bisnis ya. Karena gini lucunya, jadi beberapa brand gede, saya nggak perlu nyebutin brandnya ya. Itu ikutan jualan otak-otak. Lucu. Jadi yang dulu dia jualan sosis nih, brand sosis. Nah, kok dia jualan otak-otak? Harganya 7.000, seperapatan, rasanya jauh sama punya saya. Tapi yang namanya dia punya brand tetap dibeli kan. Iya, terus, betul. wah ini udah agak akhirnya turun. Tapi saya pernah ya itu saya sampai bisa bangun dapur BP POM untuk saya ngurus BP POM Tahu Wale itu hasil dari otak-otak. Keren ya, tau gitu mah kita branding ya. Pernah lu waktu itu kita pernah mau kan kita punya konten juga dulu tahun 2020 sama Amin doang, lu nggak ikut, lu belum ikut. Lu belum lahir gua. Iya, lu belum lahir karena kita belum ajak. Lu masih dikurung dong lu. Ya Min ya. Kita dulu kita punya kopi ya kan. Kita pernah ke rumah Pak Renata juga ya? Pernah. Pak Amin biasanya sering beli itu Pak Amin. Enggak, waktu kita bikin konten pernah kan ya? Belum. Yang 2020 belum ya? Oh, baru kopi doang ya? Baru kopi, ini sisa keburu keburu malas deh. Jadi mungkin teman-teman nih kalau misalnya punya ide, inspirasi yang belum bisa diungkapkan, boleh komen-komen nih. Komen dong. Oke. Mas Rey mau tanya-tanya nih. Siap. Jadi kan udah dari awal penjelasannya nih. Nah, kira-kira momen apa yang bisa bikin naik kelas nih? Oke, siap. Belajar pinter. Tapi bener. Harus sering belajar. Nah, iya. Harus terus belajar. Dan tanpa batas. Iya. Belum nyampe. Iya. Oke, jadi tadi saya sebutin, jadi 2015 saya udah mulai, karena jualan offline itu kurang kan, akhirnya saya mulai penjualan di marketplace, Tokopedia sama di Toko Bagus waktu itu. Nah, pemasarannya waktu itu cuma Facebook. Karena kan kita Instagram belum main, apalagi TikTok kan 2020. Nah, baru bener-bener titik baliknya tuh ya pas pandemi. 2020 tadi kita nggak bisa kemana-mana, tapi kita juga harus butuh cuan kan. Nah, akhirnya itu tadi saya bilang, saya akhirnya fokus pemasaran di sosial media. Saya nomor satunya tetap Facebook, karena target pasar saya itu milenial. Nah, nanti kalau kita bahas tentang pemasaran digital secara detail tuh bisa tuh. Tapi intinya saya mau jelasin kalau karena saya target pasar. Jadi kita dalam berbisnis tuh nomor satu harus tahu target pasar dulu. Ibaratnya kita ke hutan tuh kita mau nembak apa nih? Kalau nembak kijang ya udah kijang aja. Jangan punten ada fokus babi ke distract. Oh babi di panah. Ada apa? Jangan. Kalau kita fokusnya kijang ya kijang aja. Kalau dapetnya babi itu namanya bonus. Tapi tetap fokusnya ke kijang. Ada yang lain nggak Pak binatang? Maksudnya hutan itu loh ya. Binatang. Binatangnya jangan ini. Nah, jadi ada kelinci. Di puncak. Nah, selain tadi kita harus fokus ke pemasaran menggunakan sosial media, tapi kita juga harus tahu target pasar kita tuh pakai sosmednya apa. Misal saya fokusnya ke generasi milenial, usia 25 sampai 40, wanita, penghasilannya 3 juta, tinggalnya di Jabodetabek. Nah, itu saya fokusnya waktu itu ya Instagram. Betul. Nah, terus sama Facebook. Terus akhirnya lama-lama kan ada TikTok tuh. Nah, akhirnya saya mulai main TikTok juga. Nah, baru penjualannya karena perempuan itu fokusnya ke Shopee, kalau laki-laki kan Tokopedia. Nah, saya main dua-duanya. Jadi saya main sosial medianya 3 tadi, Facebook, Instagram, TikTok. Baru penjualannya cuma 2, Shopee sama si Tokopedia. Naik kelasnya berarti berdasarkan sosial media. Betul, 2020 lah, pas pandemi. Ini nggak memanfaatkan sosial media nih Mas. Kalau bisa ngobrol keliling kampung. Masih Miko ya. Sembarangan lo. Nggak tahu gue dagang apaan. Lu kan belum tahu lu cuanki artinya apa? Cuanki. Apa? Cuan mangki. Nyari cuan sambil jalan kaki. Cuanki. Jadi kalau cuankinya ada warung tuh bukan cuanki itu. Iya. Cuanrung. Ya bakso aci. Karena kalau cuanki bener filosofinya cari uang jalan kaki. Iya itu. Nah nih buat Pak Reni kayak semacam apa sih ibarat kata buat warga komplek nih misalkan komplek-komplek kita nih masukan buat supaya jadi UMKM yang lebih besar tuh apa gitu loh. Ya, kalau menurut saya sih ini. Belum buat lo. Lo bocah kosong. Gua nggak percaya sama lo. Please. Muslim. Please. Jangan dijawab. Lo bocah kosong. Pak Reni silakan. Udah keisi juga. Enggak, belum. Belum.
Jadi buat tetanggaku yang misal punya skill tertentu, misal bikin dimsum, nggak apa-apa, bikin dimsum, terus misal bikin kerajinan tangan, bikin minuman kopi, bikin apapun, atau bikin kerajinan jahit menjahit, itu selama teman-teman memang punya skill di sana, tetanggaku punya skill di sana dan memang passionnya di situ, suka ya menjalani itu, jalanin aja, jalani dengan semaksimal, bikinlah produk versi terbaik tetangga. Jadi nanti kalau udah bikin versi terbaik, nanti insya Allah lah teman-teman yang penting passionnya di situ, jalanin serius, terus tadi dibantu dengan pemasaran via sosmed, penjualan di marketplace. Nah akhirnya nanti insya Allah lah lama-lama nanti rezeki yang datang. Gitu. Jadi kalau saya boleh, nah ini terus sedikit ya, ini kita bicara sedikit agama nih. Boleh dong, kalau bebas. saya setelah menjalani usaha dari 2015 kan berarti udah 10 tahun lah ya. Nah itu ternyata filosofi usaha tuh simpel kayak kita jalan kaki. Jadi ibaratnya kaki kanan itu doa, kaki kiri itu ikhtiar. Jadi kita ikhtiar doa. Kalau kita ikhtiar doang kan nggak jalan-jalan. Ini dong. Atau doa doang kan nggak jalan-jalan. Jadi tapi duanya harus disebutin ya. Ya? Nggak mesti disebutin. Apanya tuh? Pas lagi jalan ikhtiar doa. Ya boleh. Jadi gitu. Biar dong itu. Ya. Nah terus ini kalau misal tetangga masih profesional kerja, jangan wah saya terinspirasi itu dari Pak Renata akhirnya resign, terus buka usaha. Lah giliran belum jalan yang disalahin saya, jangan sampai gitu. Jadi tetap seperti tadi saya cerita, ya saya tetap profesional kerja juga, tapi sambil jalanin usaha. Nanti begitu, kayaknya udah keteter nih, udah aman nih, udah aman, keuangannya udah aman, sistemnya udah jalan. Kayaknya saya harus mulai hijrah. Nah, monggo. Tapi jangan, wah saya terinspirasi dari Mas Renanta nih, terus akhirnya udah saya resign aja deh. Iya, langsung langsung kayak pivot gitu misalkan, langsung tung gitu kan. Akhirnya giliran udah resign, loh ternyata kok saya nggak jalan ya. Nanti biasanya dapat kayak Pak Sigit kan sebulan 50 juta gitu kan, gajinya dari kantor, terus tahu-tahu ninggalin kerja, terus usaha, lah kok cuma sebulan 2 juta gitu kan. Ngandelin cuma BPJS ketenaga kerja. Nah skincare istri aja nggak kebeli nih misal gitu kan. Akhirnya, nah kita yang jadi pusing. Nah jadi tetap profesional kerja sambil ngerintis usaha. Ya paling nggak kalau filosofi pohon bambu itu kan kita 5 tahun harus ngematin akar ya. Iya benar. Nah paling nggak ya 3 atau 5 tahun usahanya udah mulai kuat. Oke deh kayaknya saya resign. Nah, gitu. Karena banyak juga profesional kerja kayak gitu. Nggak langsung tung gitu. Ya kita juga sebenarnya kayak gini, kayak gimana? Kayak contoh kayak dunia digital kita lagi jajahi gitu. Bismillah kan kayak Posyandu kita nggak tahu goalsnya di mana ya kan, yang penting kita konsisten aja sih sebenarnya. Sama afirmasinya keren, mindsetnya. Jadi kalau per poin tadi tuh Pak Re, berarti kan yang pertama itu kita harus maju, benar, jangan mundur gitu kan. Kedua itu ikhtiar dan doa. Yang ketiga tadi itu ya jangan langsung lompat. Betul. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan tapi asik. Mungkin apa? Nah, yang paling utama harus punya goal. Tadi yang disebutkan Bang Riyadi bener nih. Jadi gini, target atau tujuan. Nah, tujuan itu boleh dicatat ya. Saya punya 2. Harus ada nilainya, harus ada waktunya. Betul. Nilai dan waktu. Nilai dan waktu. Itu bisa jangka pendek, jangka panjang. Misal gini jangka pendek. Sebulan sekali. Misal kayak saya harus punya saya punya target harus punya omset 50 juta. Angkanya 50, waktunya 1 bulan. Jadi ketika tanggal 15, aduh omset gue baru 20 juta nih. Nah kita harus ngegas. Sosial medianya digenjot lagi. Resellernya mulai dijabri-jabri ini. Agen-agen Bu udah ada permintaan belum? Nah itu. Jadi kalau kita punya tujuan, harus ada angka dan waktu. Kita akan enak gitu. 1 bulan saya mau dapetin omset sekian. Waktunya 1 bulan. Kok tanggal 15 belum nyampe setengah. Digas. Nah kalau jangka panjang misal gini. Saya mau setelah 5 tahun punya cabang kedua, misal nilainya 200 juta. Bener. Nah jadi ketika 3 tahun kok bisnis saya agak kok gini-gini aja. Agak kurang ya. Ingat ya, gue punya tujuan. Kalau dulu kan namanya Repelita ya, rencana pembangunan 5 tahun gitu ya. Oh iya betul Repelita. Ini 3 tahun kok belum achieve nih, gitu kan. Wah ini gimana nih? Berarti harus saya kejar nih 2 tahun supaya nanti di tahun kelima saya bisa bikin cabang kedua. Gitu. Jadi tetap apapun itu ya. Walaupun itu kerja juga sama sih. Sama benar, ada targetnya profesional juga. Kerja atau usaha tuh sama, tetap harus punya tujuan. Kok saya jadi terhipnotis ya? Nah. Coba saya giniin. Bobo dong. Jadi jelas banget ya cerita sukses dari Pak Renata nih, yang inspiratif banget buat kita gitu kan. Yang mungkin tadi awalnya kita kepikiran ngapain usaha ribet ternyata udah didetailin sama Pak Renata, yang mungkin bisa kita lakuin pelan-pelan gitu kan. Dan juga tetap
ikhtiar dan doa. Nah, tapi buat teman-teman nih kalau umpamanya misalkan Pare, iya, pemborosan kata ya. Misalkan mau tahu usahanya Pare apa, nanti kita kasih nomor teleponnya, nanti kan bisa nyobain apa namanya? Tahu Alex sekarang yang lagi ini ya. Nah, ntar saya kasih nomor. Dan juga kalau misalnya butuh motivator juga buat UMKM ya Renata bisa nih. Mau coaching klinik bisa. Jadi kepikiran juga sih. Boleh. Kan di Jakarta di Dinas UMKM. Iya. Mungkin bisa nanti komen-komen di Posyandu. Pernah nggak sih dengar bapak-bapak ngobrol di pos ronda? Topiknya bisa dari yang masuk akal sampai yang bikin geleng-geleng kepala. Ini bukan podcast yang ngajarin hidup, tapi bisa bikin hidup kerasa lebih nggak sendirian. Podcast Sigit, Amin, Endayu terpadu. Obrolan bapak-bapak di seputaran komplek. Santai, receh, kadang waras, kadang malas mikir. Posyandu, Podcast yang gak penting tapi ngangenin. Segera hadir. Siapin kopi, Duduk manis, dengerin.